Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ya kan kembali lagi di Traka. Kali ini admin bakal ngelanjutin nih anime yang kita tunggu-tunggu, yaitu adalah Yasai no Last Boss, ya kan. Dan tanpa banyak bacot, ya kan, mending kita langsung aja ke alur ceritanya. Jadi apakah Luffy Mafal ini akan menjadi GG ataukah kayak menjadi GG? Dan tanpa banyak bacot, mending kita langsung aja ke alur ceritanya. Capcus. Singkatnya, di sini Dina tuh ngeluh nih kan kalau perjalanan itu membuatnya sangat capek. Tidak semua orang tuh kuat kayak Lufas gitu, Bro. Ya, apalagi masa dari sini ke sana jalan gitu kan nggak mungkin ya kan. Lufas tanya, "Kenapa nggak pakai teleport hati kau aja?" Dina jelasin kalau pakai escape itu berbahaya kalau ngirim manusia, Bro. Sihir itu nggak bisa digunakan nih kan kepada manusia, melainkan kepada makhluk non hidup. Paham nggak? Manusia intinya nggak bisa selain manusia, oke? Dina juga nyaranin nih untuk membuat sesuatu agar tidak kelelahan. Yang pada akhirnya Lufas pun membuat mobil kemah yang diberi nama Tanaka. Dan banget botak jadi kendaraan ya kan. Singkat cerita, saat malam hari mereka pun berhenti nih di tempat yang lumayan bagus. Yang dimana ada sumber air panasnya, bro, di dekatnya. Dina yang nemuin alhasil langsung dah tuh ngajak Aries buat mandi bareng. Aku fanboy. Kak bisa nggak usah bahas lagi yang kayak ini, bro. Bisa Bang, aman. Lanjut aja, jangan marah-marah lah kau ini. Karena Aries nggak bisa jadi, ya udah Dina pun ngajak Lufas buat berendam bareng. Bukannya sama aja. Ya anggap aja dia udah jadi cewek tulen nih anak ya, oke. Lufas pada akhirnya pun ikut berendam nih. Bahkan di sini Lufas tuh sudah tidak bisa merasakan kejantanannya lagi saat melihat Dina. Udah kita skip aja ya tentang mandi-mandi ini dan lanjut ke esokan harinya aja ya kan. Di mana mereka pun udah sampai nih di tempat pemakaman Lufas. Yang di mana tempat ini tuh udah jadi kayak kota, bro. Karena semuanya tuh ingin mendapatkan harta yang ditinggalkan sama Lufas. Bahkan Ares tuh mau membubarkan semua orang di sini. Tapi untungnya Lufas pun mencegah ini kan. Bahaya, bro, kalau dibubarin semua orang di sini bisa metong. Di depan pintu masuk ada banyak orang nih yang nunggu info dari unit pengintai. Tapi unit pengintai tuh masih belum ada kabar ya kan. Tapi bagi Lufas mah nggak masalah. Yang penting masuk dulu aja ya kan. Gas, let's go. Saat di dalam mereka pun bertiga juga bertemu nih sama golem buatan Lufas. Yang dimana mereka tuh tidak akan menyerang pemiliknya, bro. Apalagi yang dikenal. Pala bapak kau lah kagak nyerang orang yang dikenal. Saat Lufas di sini juga terkejut, bro. Bahkan para golemnya tuh tidak bisa merasakan hawa kehadiran Dina. Alhasil ya kena serangan tuh si Dina. Udah mau dipukul, untungnya ada seseorang yang menolong, yaitu Party dengan julukan Mata Elang. Tapi pada akhirnya Ares juga yang mengalahkan golemnya ya kan. Dan kita kenalkan yuk sama satu-satu dalam party apa Mata Elangi, yaitu Cecep, Asep, Ucup, dan Cicip. Dah itu aja ya kan. Namanya kalau disingkat Elang, oke. Agak nyambung, Dodol. Ya nyambung-nyambungin aja nggak sih, bro, ya. Di sini mereka tuh juga nawarin nih buat menjelajah bareng. Dina pun langsung terima agar mereka tuh bisa sedikit apa bisa dimanfaatkan sebelum masuk salam ketemu Libra ya. Ah, nih wanita diam-diam juga licik ya. Di sisi lain, di lantai atas para tim penyelidik tuh udah bertemu nih dengan Libra. Di sini mereka tuh disuruh pergi sama Libra sebelum dihapuskan. Tapi mereka nih ngeyel nih dan bilang kalau mereka tuh butuh harta ini buat kelangsungan umat manusia. Dengan ini, Libra pun mengaktifkan mode pembunuh. Yaitu dengan menggunakan serangan Brachioum. Brachioum apa-apalah itu ya. Oke. Kembali ke sisi Lufas. Di sini mereka tuh kesusahan. Tapi tenang ada pemilik golem jadi ya mudah lah tuh buat dikalahkan nih kan. Dan tak lama kemudian golem besar pun juga datang. Bahkan membuat mata elang kewalahan. Di sini Lufas pun maju nih dan nyuruh golem buat berhenti menyerang. Tapi sistem golem ini rusak dan membuat Lufas memotongnya. Tapi setelah itu golem ini pun mengucapkan selamat datang kembali Nona Lufas. Mendengar itu Lufas pun berterima kasih dan mengucapkan untuk istirahat. Dan berakhir golem itu pun mati atau bunuh diri. Gak bunuh. Emang di kata istirahat tuh untuk istirahat gitulah ya. Oke. Mata Alang tuh juga terkejut. Siapa sebenarnya Lufas ini? Mereka taunya tuh Lufas itu Sufalo ya. Jangan salah paham. Oke, bro. Lufas juga nyuruh semuanya nunggu di sini karena cuma Lufas aja nih yang bisa menghentikan Libra dan Brachiumnya. Cecep tuh tanya sebenarnya siapa Sufalo ini. Dia tahu kalau mereka itu bodoh ya kan. Tapi tidak mungkin sampai di sini, bro ya. Lufas tidak menjawab dan langsung pergi ke tempat Libra berada. Di jalan, Lufas tuh juga tidak bisa paham ya kan, padahal hanya seunit golem. Tapi malah membuat hatinya bersedih. Sampai di atas, dia pun bertemu nih sama Libra yang udah berantakan dan juga error. Di sini, Lufas melepaskan penyamarannya. Di sini, Libra pun menyekennya. Kalau ini adalah Lufas, tapi cuma 99% aja. Dan ada 1% itu tidak asli.
yang dimana membuat sistem Libra rusak dan tidak bisa mengambil keputusan. Yang berakhir, Libra pun menyerang Luffy di dimensi Libra. Hingga di sini Luffy pun udah muak nih dan memaksa kembali, ya kan? Di sini Libra malah menggunakan Brachium, di mana serangan ini bisa membuat kerusakan 99%. Tapi ini adalah Luffy bro, walaupun kesakitan, Luffy mendekat ke arah Libra dan membuat serangan ini tuh berhenti. Bukan nyerah, Libra tuh kembali menyerang, tapi ditangis jatuh sama Luffy. Dan pada akhirnya Luffy pun menggunakan All Repair buat memperbaiki Libra, yang berakhir Libra mengesahkan kalau ini adalah Luffy 100%. Luffy juga menyuruh Libra untuk istirahat sebentar. ようやくたどり着いたぞ。オールリペア。 Singkatnya, Luffy kembali dan melihat party mata elang yang udah dicuci otaknya sama Dina agar melupakan semuanya tentang mereka dan menanamkan ingatan kalau mereka lah yang udah menaklukkan makam ini. Masalah ini udah selesai, mereka pun lanjut nih buat mengambil harta ya kan yang dibutuhkan dan ninggalin harta. Dan saat pilih-pilih, Luffy tuh malah ngambil barang yang kagak penting hingga disuruh buat duduk aja sama Dina. Baiklah, nurut bejir lah. Bahkan nih orang tuh nyuruh Luffy ngumpulin semua golemnya agar bisa ditele ke menara Mapal. Anjay, malah nyuruh bosnya, bro. Bukan dia yang kerja, bosnya yang kerja ini mah. Singkatnya, mereka pun udah di luar nih dan mengaktifkan Libra kembali. Di sini, Libra juga ngucapin salam ke Ares dan satu orang yang tidak dikenal yaitu adalah Dina. Bahkan Libra tuh nggak punya memori nih tentang Dina sama sekali, yang membuat nih orang murung lagi dan lagi karena dilupakan. Bang, nasib Matalang gimana? Ya mereka udah seneng naklukin dah intinya gitu. Oke bro, balik ke topik ya kan. Di sini Luffy pun ngajak Libra lagi nih buat bergabung bersamanya dan buat ngumpulin 12 bintang kayangan yang lainnya. Fun fact-nya, ternyata Libra itu adalah golem buatan dari Luffy sendiri bro. Oke, buat rute selanjutnya mereka pun akan mencari Patenos yang berada di kaki gunung, yang dimana dia melindungi wilayah itu dengan pelindung. Tapi orang-orang di sana tuh malah diusir bro. Yang padahal itu adalah kampung halaman milik Luffy. Awalnya Luffy tuh muji, tapi karena diusir warga di situ ya udah gak jadi pujian dah tuh. Oh ya, fun fact-nya Parthenos itu Virgo kalau nggak salah. Virgo apa enggak ya? Bentar-bentar. Di sini mereka pun lanjut nih menuju Vanaheim buat ketemu sama Parthenos atau Virgo. Tapi sini Ares tuh tanya kemana perginya dah tuh orang, Vanaheim atau kaum sayap surgawi. Ya dijawab dah tuh sama Dina. Kalau mereka tuh sekarang tinggal di Gajalarhon atau negara ini tuh yang dipimpin sama salah satu pahlawan yang masih hidup bernama Merak. Awalnya Luffy tuh nggak peduli sama kaum itu, tapi karena ada Merak, Luffy pun akan pergi ke Gajalarhon buat ketemu sama Merak dan mastiin apakah dia tuh seorang player atau bukan. Singkatnya mereka pun sampai nih di bawah Gajalarhon. Di negara ini terbagi menjadi dua fraksi, yaitu sayap putih dan sayap campuran, yang membuat negara itu enggak akur bro. Apalagi setelah Luffy meninggal, sayap putih nih makin menjadi-jadi sama sayap campuran. Mendengar itu Luffy pun enggak bisa tinggal diam dong dan lanjut. Mereka pun akan naik lewat tangga dan menuju pemukiman sayap campuran. Tapi mereka nih malas naik tangga yang pada akhirnya Wanjay, jetpack kayak ya, sadis men lu Ibrai. hal itu membuat semuanya tuh melihat malam-malam malah main petasan. Tapi untungnya aman ya kan karena ngaku sebagai pendatang gitu bro ya. Bahkan ditawarin tempat penginapan juga. Dan saat tidur Luffy tuh bermimpi atau sebut aja ingatan Luffy yang asli. Dimana saat kecil dia tuh diperlakukan buruk sekali bro sama ayahnya karena sayapnya berwarna hitam. Bahkan ibunya yang mencoba nyelamatin Luffy kena amukan juga tuh sama ayahnya. Luffy juga udah kena pukul sama ayahnya sendiri. Luffy berlari sekuat tenaga. Dia berpikir dunia ini sangat kejam, menyedihkan. Dan Luffy pun meragukan Dewi Penciptaan. Apalagi dia bertanya, mana kasih sayang yang kau janjikan itu wahai Muntun? Gak. Luffy di sini juga udah tidak percaya lagi nih sama Dewi-Dewian itu. Dan bertekad berdiri dengan kekuatannya sendiri. Dan menyelamatkan dirinya sendiri. Dan akan menjadi kuat suatu hari nanti agar bisa menaklukkan dunia ini dan menghilangkan kesenjangan di dunia ini yang tidak adil. Yang pada akhirnya Luffy pun terbangun nih dari tidurnya dan membuat Libra cemas. Bahkan dia berpikir kalau semua ini adalah ingatan Luffy yang asli. Dia juga bertanya ya kan kemana jiwa Luffy yang asli jika jiwa K yang ada di tubuh Luffy itu bro ya. Kok bawa-bawa namaku lagi ya? Memang namamu harusnya kau ini.
Di sisi lain kita juga diperlihatkan nih perkumpulan 7 jenderal iblis yang dimana mereka tuh udah dapat info kalau Lufas udah bangkit kembali. Bahkan mereka tuh juga nyuruh Jupiter sama Venus buat menyelidiki Lufas. Apakah benar kalau Lufas tuh udah bangkit dan menjadi ancaman? Bentar-bentar Bang, ini cewek mirip banget Bang sama sesuatu itu Bang. Mirip siapa kocak? Perasaan kau aja dah itu mah. Oke, kalau kita lanjut dulu. Di pagi hari mereka pun akan berpencar mencari info tentang negara ini, khususnya Merak. Libra pun langsung terbang nih dengan jetnya. Dina juga langsung mencari info ya kan. Aries tuh juga jelasin kalau Aiko Keros sang kambing mungkin ada berada di pihak iblis. Lufas jawab, tenang aja. Setelah tahu nanti dia akan merebutnya kembali. Mendengar itu Aries pun bisa sedikit tenang dan mencari informasi. Sedangkan Lufas di sini dia tuh berkeliling dan menemukan sebuah kuil. Dan saat masuk ke dalam ada patung dirinya nih. Yang di sini juga ada keris yang menjaga kuil ini. Lufas juga bertanya kenapa mereka malah memuja orang yang keji. Di sini Chris pun jelasin nih kalau Lufas itu tidaklah keji. Malahan Lufas adalah juru selamat. Kenapa disebut begitu? Karena Lufaslah yang memperlakukan semuanya seperti manusia dan menghilangkan diskriminasi. Lufas juga bertanya, padahal Parthenos tuh mengambil kampung halaman mereka. Apakah mereka tuh enggak marah? Chris jawab, kalau itu mereka tuh udah lapang dada dan nganggep kalau itu adalah sebuah ganjaran yang setimpal karena udah mengkhianati Lufas. Lufas juga bertanya nih tentang Merak. Di sini Chris tuh jawab kalau Merak itu adalah raja yang buruk, dipanggil pahlawan bahkan tidak pantas untuk dirinya dan membuat dirinya tertawa. Di sisi lain, Riba yang melihat Dina menunggu seseorang dan juga melihat iblis yang menyamar dan langsung dah tuh menyerang orang ini. Ternyata nih orang adalah Jupiter bro. Jupiter yang udah kelewatan pun langsung dah tuh nyerang Libra. Tapi Libra tuh enggak selemah itu kawan. 逃がしません。 Dan di sisi Aries yang mendatangi air mancur yang sangat sepi. Yang ternyata ini adalah tempat Aiko Keros atau Capricorn berada. Ya, Aiko Keros nih mau membalaskan dendam nih kepada 7 pahlawan. Karena itulah dia tuh bergabung dengan iblis dan malahan ngajak Aries buat bergabung ke iblis. Kita dibawa nih ke posisi Merak yang dimana dia tuh merasa tidak berhak banget nih jadi raja yang layak. Malahan membandingkan dirinya dengan Lufas yang dimana Lufas tuh terus ditindas, bukannya melemah, malahan dia menjadi lebih kuat bro. Merak nih sebenarnya membela sayap campuran, tapi karena dia tuh juga bersayap putih, jadi dia tidak mau ya kan, maksudnya tuh dia menghormati sayap yang sayap putih gitu bro ya, karena itu adalah ras aslinya atau dia tuh bersayap putih. Kembali ke sisi Libra yang melawan Jupiter dengan tembakan pemusnah. Di sini Jupiter tuh terus bertahan. Karena kekuatan Libra yang hebat, Jupiter tuh memilih buat kabur demi keselamatan dirinya. Si Aries dan Aigo Keros. Di sini Aries tuh menolak undangan itu dan bilang kalau Lufas telah kembali. Aigo Keros senang mendengar hal itu, tapi dia belum bisa kembali dan akan membunuh dulu para pahlawan agar sejarah itu tak terulang lagi dan pergi ninggalin Aries. Di sisi Dina yang mencurigai seseorang dan mengikutinya dan menguping tentunya dan mendapatkan sesuatu kala sayap putih yang memboikot atas arahan itu adalah usuruhan dari Jupiter. Bahkan bagi Dina info yang menarik gini ya udahlah ya, membuat negara ini akan hancur dan perang saudara itu udah gak terhindarkan lagi. Dah kok malah seneng banget nih Sina di sini. Gak tahu lah, udah lanjut dulu gak sih bro? Saat udah sore semuanya pun udah kumpul nih bro dan ngasih info masing-masing yang dia dapat. Dina juga ngasih tahu nih keadaan negara ini dan orang-orang Jupiter. Lalu Ribra juga ngasih tahu dia tuh habis tarung sama iblis yang namanya paling juga Jupiter itu. Ares tuh tidak ada info sama sekali. Di sini Dina tuh nyaranin nih buat biarin aja negara ini yang urus masalahnya. Apalagi itu sama masa saya punya sayap gitu udah diurusin sendiri gitu bro ya. Tapi di sini Libra bilang kalau dibiarin masalahnya itu bisa jadi masalah bro ya karena Raja Iblis bisa menginvasi negara ini. Mending bantu sayap campuran aja dan membunuh sayap putih agar bisa dijadikan bawahan Lufas. Makin kagak waras aja sarannya bejir. Lufas jawab dia tidak mau bela sayap siapa-siapa itu kan. Tapi Lufas tuh mau menangkap Jupiter dan menjadikannya kambing hitam agar sayap campuran sama putih itu menjadi akur. Gak bisa ditembak mati aja neng, harus hidup. Singkatnya saat malam hari di sini Lufas tuh membantu Libra nih buat membuat senjata bro atau peluru. Di sini kita juga dibawa nih di sisi Jupiter dan juga Venus. Jupiter tanya dari mana saja kau ini?
Ya Venus menjawab, seharusnya aku yang bertanya kan, padahal aku udah menunggu kamu gak dateng-dateng. Cih, Jupiter bilang kalau dia tuh tidak bisa masuk ke kota selama ada golem itu. Di sini Venus pun akan membantu dan hanya bisa memberikan waktu sekitar 20 menit saja. Kembali ke Luffy dan Libra yang selesai membuat peluru. Libra pun langsung mengambil semuanya nih dan dimasukin ke penyimpanan. Penyimpanan macam apa itu bang? Ya, emang penyimpannya gitu gak sih bro ya, lanjut. Libra di sini tuh juga tanya, kok Dina tuh enggak ada, apakah dia tuh lagi keluar negeri gitu? Pan jelasin kalau Dina tuh paling pulang ke menara buat ngambil uang atau dengan sihir teleportasinya. Si Libra tuh tanya, emang ada sihir kayak gitu di dunia ini? Atau sebutannya itu adalah escape? Bahkan di sini Luffy tuh malah jadi ragu, kok bisa dia tuh nerima Dina begitu aja? Apalagi nama game ini juga adalah escape, Bo. Apalagi sihir SG itu tercipta semenjak 200 tahun ini dan bertanya siapa sebenarnya Dina ini. Saat Dina kembali ke penginapan langsung lah itu diinterogasi sama Libra dan juga Lufas. Kenapa Dina tuh bisa sihir SG ya bro ya? Kenapa dia tuh bisa sihir teleportasi yang disebut SG lah lagi dan diingat-ingat Dina tuh bisa memanipulasi ingatan. Dina menjawab kalau itu tidak mau menjadi pajangan dan diucap 2 kali agar mempertegas. Pada akhirnya Luffy pun melihat status Dina yang dimana cukup kuat kayak Mars kemarin. Yang pada akhirnya buat sementara Luffy pun akan mempercayai seorang Dina bro. Setelah itu ya setelah masalah itu selesai kan, Dina pun nawarin Libra nih buat dipindahin buat bantu dia beres-beres dengan menggunakan sihir teleportasi. Ya SG tuh emang nggak bisa digunakan untuk manusia, tapi Libra tuh bisa karena Libra itu adalah seorang golem. Karena Luffy ngizinin jadi ya pada akhirnya ya kan diajak ya tuh sama Dina buat pergi. Lagian Jupiter tuh enggak akan nyerang malam ini. Lagian kemungkinannya tuh cuma 5% gitu bro ya. Tapi ya setelah mereka berdua pergi buat rapiin barang, mana yang kau bilang 5% itu? Yang ternyata di sini Jupiter tuh udah membuat aksi untuk perang saudara dengan bantuan dari Aigo Keros. Para kaum bersayap ini udah diprovok ya kan dan akan terjadi perang saudara. Oke bro, mungkin itu dulu ya kan untuk part kedua dari Yastyle Last No Boss ya. Gimana ya? Oke lah ya, di sini gua makin penasaran sih siapa sih si Dina itu ya kan. Dia juga bertanya-tanya sih di awal ya kan, kok bisa Dina tuh bisa menggunakan skill teleportasi ya. Itu adalah sihir yang sangat langka bro. Saya siapa yang penasaran ya kan, saya juga. Dan mending kita tunggu aja di episode selanjutnya. Gua pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa buat di parkirnya. Oke bro. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.